Apa yang saya mau sampaikan tentang ice breaking hari ini, bahwa terkadang teladan itu lebih utama dibandingkan dengan kata-kata. Jadi teladan itu lebih utama dibandingkan dengan 1000 kata-kata. Contohnya tadi saya katakan tangan ke atas, semua mengikuti saya. Artinya lebih bereaksi itu ketika kita memberikan teladan dibandingkan dengan mulut yang bicara. Itu yang saya mau sampaikan. Kemudian yang kedua, jadi ketika kita mau memberikan pembelajaran buat anak didik kita lebih dulu memberikan pembelajaran buat diri kita sendiri. Jangan kayak bilang, nak, jadi terlambat ke sekolah, sementara kita terlambat datang. Anak-anak akan melihat, guruku saja terlambat, kenapa saya kalau terlambat ditegur? Tetapi kalau misalnya kita memberikan teladan yang baik, jangan terlambat, nak. Ibu guru memang jam 7 itu sudah ada di sekolah. Alhamdulillah, pasti anak-anak akan mengikuti. Itulah tadi kenapa saya memberikan ice breaking seperti itu. Yang pertama, pembelajaran kedua dari ice breaking ini berhubungan dengan materi kita hari ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu sebenarnya mereka punya potensi. Jadi tidak ada namanya anak yang bodoh, tidak tahu, memang itu tidak. Sebenarnya anak didik kita semua punya potensi, sudah punya keahlian, hanya saja kita tidak tahu apa potensinya dan bagaimana caranya untuk meningkatkan, menggali potensinya itu sesuai dengan apa yang mereka bisa, apa yang mereka inginkan. Jadi melalui pembelajaran berdiferensiasi inilah kita memberikan fasilitas kepada peserta didik untuk meningkatkan kompetensinya itu. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini juga tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga berfokus pada proses dan konten atau materi yang akan kita berikan. Nah, kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini sendiri itu bisa kita terapkan ke semua mata pelajaran. Makan itu tadi, makan barongko dikasih kikuah bolu walaupun dimakan paling 1 ji. Tapi kalau dikasih kan barongko, karena saya senang barongko, biar 3 saya makan juga. Seperti itu ibaratnya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Tadi terakhir bahwa selain itu juga dapat meningkatkan hasil belajar. Kenapa? Kalau kita senangi sesuatu, tentunya hasilnya juga pasti akan bagus. Sampai kalau misalnya kita disuruh melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, pasti kita semangat juga. Kemudian pasti kita usahakan juga supaya hasilnya terbaik. Seperti itu siswata juga. Kita penuhi kebutuhannya, otomatis hasil yang akan kita capai, tujuan pembelajaran yang kita harapkan nantinya itu pasti tercapai. Kemudian terakhir, kata-kata dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia memiliki hidup lahir dan batin. GMP, IPA, ada tugas dari Pak Budiman. Terus saya ditelepon sama guru dari SMP 1, bilang, Bu Risma, kita yang handle buat rayain Pancarinja. Jadi saya buka Google, saya buka YouTube, dan yang saya tahu pembelajaran berdiferensiasi itu kalau dari YouTube ataupun Google itu rata-rata secara fisikal. Jadi harus didiagnostik dulu, apa segala macam. Sedangkan itu sudah detail tinggal H-3, H-2. Jadi kalau saya ya di HP itu klik sama materi saya di pewarisan sifat yang ciri karakteristik, ya biasanya kalau di tabel-tabel itu ada bentuk mata, hidung, bibir. Nah, itu ternyata klik dengan itu. Jadi sambil di motor saya pikir, saya sampai sekolah, saya langsung masuk kelas 9, langsung saya coba. Pertanyaannya, apakah boleh sefleksibel itu pembelajaran berdiferensiasi? Misalnya dapat idenya spontan di jalan, lagi naik motor, lagi makan, lagi mandi, tiba-tiba ada ide, terus kita coba. Apakah boleh sefleksibel itu? Jadi dalam kelas itu saya coba tanyakan dulu anak-anak ada tidak yang bawa HP. Kalau ada, boleh langsung dibuka avatarnya. Terus yang kedua itu, kalau misalnya memang ada yang tidak bawa HP atau tidak punya HP sama sekali,
boleh langsung dikerjakan secara kabel. ASEAN, ya. ASEAN kemudian globalisasi dan masih banyak terkait dengan materi-materi berat saya pikir. Jadi ini yang kemudian menjadi pertanyaan saya, bagaimana kira-kira supaya siswa bisa diajak ya berdiferensiasi. Ini seperti disertasi. Ya, terima kasih.